Caru itu apa sih? Gitu. Fungsinya apa supaya dalam pelaksanaannya nggak sekedar oh kita mencaru nih selesai. Gitu. Kita di Bali benar-benar mencaru itu bagian dari ritual itu yang hidup, ya itu yang membuat bercahaya di atas gitu. Nah, kalau kita di alam luar sana mencaru dengan menggunakan hewan-hewan kurban, Ya. di dalam diri kita sifat-sifat hewani ini yang kita ya harus somilkan. Baik, salam rahayu Pak Dokter, Pak Rahayu, Putu. Surya. Pokoknya Aduh mitos. Konden gujang udah mitos. nggak mau salib Mareng harus rahayu mitos. Ya. semua nih kayak Pak Putu, Pak Dokter Oke. sudah kita akhirnya bisa lagi Oke, nih rahayu. bincang-bincang. Tema sebelumnya kita bahas tentang Bali Tengah kan gitu ya. Ya, kita lanjut-lanjut aja. Kita lanjut-lanjut tema kali ini. Saya tertarik dengan kalimat tadi bahwa pernyataan Pak Putu dan Tiang juga menyetujui itu bahwa di Bali kita ada pancayatnya, di mana salah satunya adalah butayatnya. Bagaimana kita menghormati unsur-unsur bawah, unsur-unsur buta kan begitu. Yang notabene tidak di banyak tempat mempunyai konsep atau pembelajaran yang sama. Kaitan dengan bagaimana kita menyelaraskan unsur buta itu kan kalau di Bali melakukan proses pecaruan kan gitu, Pak Dokter. Ya. Nah, ada baiknya lah kita membahas lebih dalam nih, mencaru itu apa sih? Gitu. Fungsinya apa supaya dalam pelaksanaannya nggak sekedar oh kita mencaru nih selesai gitu aja, tapi ada pemaknaan yang lebih dalam. Kemudian ya kita punya anak, punya generasi muda lebih paham lah tentang mencaru nih kan. Nah, mana nih Ki? Mulai Pak Dokter. Pokoknya kewa-kewa Pak Dokter sudah. Ya. Kebetulan waktu Nikit yang ada acara ngikut acara mencaru gitu. Yang dapat giliran memakai suara tapi di gendang kecil itu. Apa namanya? Duduk gitu. Terus ada yang meniup sangkakala, keong. Bukan keong racun ya. Terus ada yang pakai genta banyak. Ada yang bajra uter gitu. Nah, di situ yang sempat merenung sih Surya. Apa sih manfaat mencaru tuh gitu. Nah, lalu yang berpikir ke arah yang lain gitu. Kan yang lagi ngetop di dunia spiritual. Bagaimana pandangan orang barat dalam penelitiannya bahwa orang-orang spiritual barat nih, bahwa semua yang ada ini adalah energi kan gitu ya. Semua yang ada ini energi yang sedang bergetar. Sehingga seperti kata Tesla, kalau ingin memahami semesta ya, maka pahamilah frekuensi, vibrasi, ya sudah energi pokoknya. Dan tampaknya urusan energi itu walaupun belum pernah dibahas tentang kata energi, di Bali sudah dari dulu berpikir tentang energi. Nah, misalnya ketika orang mencaru, kita percaya bahwa mencaru itu kaitannya dengan butayatnya. Buta itu artinya materi, sehingga muncul kata panca mahabuta, 5 macam materi utama. Materi utama yaitu apa? Pertiwi, apah, teja, bayu, akasa, benda padat, benda cair, gas, udara, ruang kosong, dan cahaya. Jadi ada energi cahaya, ada energi pada ruang kosong. Nah, dengan demikian kita percaya dalam ilmu fisika dikatakan energi itu akan mengalami proses. Walaupun tidak diciptakan, tidak dilahirkan, dan tidak termusnahkan, tapi dia bisa berubah wujud. Ya, misalnya kita punya energi listrik pada baterai. Kalau dipakai, baterainya habis, tapi berubah, mungkin menjadi cahaya, mungkin jadi energi suara gitu. Sehingga butuh dicas. Nah, tanah Bali sebagai bagian dari panca mahabuta, tanahnya, airnya, udaranya, tentu dia bagian dari energi yang sedang memadat, karena kita percaya materi adalah energi yang memadat. Ketika materi itu terurai, pelan-pelan energinya berkurang, sehingga dibutuhkan masukkan kembali energi-energi baru. Nah, buta juga kaitannya dengan kegelapan.
Sehingga kalau kita bicara tentang buta sebagai kegelapan, somye buta, nyomyang buta, menghilangkan buta itu tentu kita harus beri terang, cahaya Pak Putu. Makanya dalam paling sederhana, cara yang paling sederhana dengan segehan itu, kita pasti pakai warna-warni Pak Putu. Supaya dia suci dan mulia, segarnya putih kuning. Atau pakai yang lebih banyak lagi ya pancawarna, biru gelap atau hitam, putih, merah, kuning gitu. Jadi warna-warna cahaya. Nah, dengan warna-warna cahaya, maka yang tadinya buta atau gelap menjadi bercahaya. Muncullah energi cahaya. Nah, kalau sesuatu yang bercahaya itu kan menarik Pak Putu. Nah, cobalah kalau kita misalnya pakai bikin ilmu marketing, kalau Pak Putu kan tahu sekali memarketing. Kalau pakaian atau apapun itu, kalau iklan tanpa ada cahaya kok kayaknya buram sekali hidupnya gitu kan. Kalau kita disuruh menonton video film yang hitam putih dibandingkan film yang full color, kan lebih enak full color. Nah, Bali itu dari dulu menggunakan ilmu itu, semuanya full color. Canangnya full color, buah-buahannya full color. Ya, buah apel merah, kuning sankis, jeruk gitu. Ada yang hijau dari jeruk Bali, kemudian ada yang ungu dari kalau nggak salah ya manggis, segala macam gitulah modelnya. Warna-warni itulah kemudian menyebabkan yang tadinya gelap gulita menjadi penuh cahaya, gitu. Termasuk mencaru tadi. Nah, caru tujuannya nyomyang buta sehingga dengan memberikan energi tambah bercahayalah dia. Nah, dulu ketika kita bicara tentang Bali Tenggat itu kan kita bicara tentang bagaimana Resi Markandeya mendapatkan pewisik untuk menanam pancadhatu. Pancadhatu itu logam-logam mulia. Kan dalam ilmu fisika itu bisa dipakai sebagai konduktor untuk menyerap energi alam semesta gitu. Sehingga pelinggih-pelinggih pun dikasihnya, tempat suci dikasihnya pancadhatu untuk menyerap energi. 30 tahun kemudian kalau energinya mulai dianggap menurun, ada upacara lagi yang disebut mupuk pedagingan gitu. Atau kembali ngentak linggih. Intinya kembali mengecas energi baru. Nah, mencaru demikian. Sehingga ketika orang Bali yang seperti Pak Putu ceritakan, atau teman-teman yang ceritakan, kita sendiri juga mengalami, turun di tanah Bali kok rasanya lain gitu. Karena energi elektromagnetnya membuat kita seperti tersedot atau dapat sesuatu lah gitu. Pak Dokter, lebih diperjelas lagi dengan dari kata nyomye nih kan seperti apa? Ya, karena beberapa juga memaknai dengan mencaru itu ngusir gitu. Bahasa ngusir ini kan masih ada pernah terdengar gitu. Ya, sehingga penting untuk kita bahas. Ya, ada yang mengatakan ngusir buta gitu. Menyuruh dia pulang kemana? Ke alam bawah. Nah, ke alam bawah. Padahal nyomye itu kan artinya dia menaikkan levelnya. Sehingga makanya di upacara mencaru ini ada yang memakai korban hewan. Nanti rohnya akan mengalami kenaikan gitu. Nah, jadi prananya dinaikkan sehingga rohnya pun mengalami kenaikan level status gitu. Tapi memang ngunduh buta namanya, ada ngunduh buta itu mengembalikan ke asalnya. Artinya kalau kita bicara tentang asal itu sebagai tempatnya dia berdiam, kalau Panca Mahabuta itu adalah tempat dia memancarkan energinya, ngunduh itu artinya mengembalikan dia ke tempat kerjanya gitu. Mengembalikan dia ke tempat kerjanya. Nyomye itu artinya apa? Meningkatkan. Nyomye buta yang tadinya tidak lagi punya energi dinaikkan berenerginya. Lalu setelah energinya naik kan dikembalikan ke tempatnya semula. Ngunduh, dikembalikan lagi. Bukan diusir. Masa setelah dikasih makan diusir? Enggak. Kembalilah dia ke tempat dari mana dia berasal untuk bekerja di tempatnya itu. Ya, misalnya kita ini punya penjaga gitu misalnya. Ya, semua makan di ruang makan. Satpam makan di sini, semua bekerja. Nanti kan setelah itu kan bukan diusir mereka. Dipersilahkan kembali ke tempatnya masing-masing untuk melanjutkan tugas mereka sebagai bagian dari buta. Buta diam di tempatnya, manusia diam di tempatnya, dewa diam di tempatnya, kan begitu. Ya. Saya yakin Pak Dokter, pemirsa kita dari berbagai kalangan yang notabene mungkin juga di luar Bali atau apa. Ya. Izin Pak Dokter, terkait dengan buta itu, apa maknanya dan kenapa kita harus nyomyakan buta gitu? Ya tadi kan sudah. Kenapa kita harus dalam artian apakah itu makhluk atau apa?
Buta itu apa sih sebenarnya? Tadi yang sudah yang sampaikan, buta itu materi, panca maha buta itu materi utama. Tetapi sering digambarkan serem-serem karena memang serem, Surya. Tanah itu kalau tidak diperhatikan dengan baik, seperti yang Pak Putu bilang, dia bisa menghasilkan taksu, bisa menghasilkan musibah. Kalau tanah tidak dijaga dengan baik, kan musibah jadinya. Kemudian udara, tanpa udara kita nggak bisa hidup. Tapi udara itu bisa berbahaya. Dia bisa memurti, jadi disebutlah buta memurti. Jadi sifat-sifat seram itu bisa menyeramkan. Udara yang tidak dikendalikan dengan baik, dengan tanpa polusi itu misalnya kan bisa jadi tornado. Air yang harusnya mengalir dengan tenang karena dihambat jadinya apa? Air bah gitu misalnya. Jadi kan perlakuan kita kepada mereka, sehingga dengan nyomyang itulah artinya perlakuan kita kepada mereka menjadi lebih baik. Nah, yang cerita lagi kepada tentang ngunduh ngusir tadi, yang disebut ngusir itu. Mungkin karena dia dianggap bawahan, muncullah kata mengusir. Padahal apa? Ketika kita ada upacara, sebuah upacara sudah yang dari langit kita turunkan. Dewa kita turunkan. Setelah upacara selesai, kita persilahkan kembali. Yang di bawah kita suruh naik. Setelah selesai upacara kita suruh kembali ke bawah. Nah, kesan kembali ke bawah udah kemudian muncul kata mengusir gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, Pak Tu, gimana nih pendapatnya? Karena tadi topik ini saya ambil dari pernyataan Pak Tu yang menyatakan enggak banyak loh yang menyadari dan menyelaraskan buta atau unsur bawah, unsur bawah dari tempat itu, dan ternyata di Bali melakukan itu dengan prosesi mencaru tadi. Pendapat Pak Tu gimana? Memang di dunia ini yang melakukan konsep menghormati alam bawah itu saya pikir hanya di Bali. Saya cerita dulu, saya pecah dulu ya konsep orang Bali ini. Tapi mungkin dari sudut pandang saya, orang Bali itu mengenal ada 3 alam. Alam bawah, alam tengah, sama alam atas. Makanya berbuah suah itu kan. Nah, alam bawah ini menurut teori Pak Dokter itu adalah alam materi atau alam fisik atau alam bawah. Nah, alam tengah ini adalah alam energi, alam atas adalah alam kecerdasan. Kalau dilihat dari sudut yang lebih mungkin mistis, tanda kutip mistis, alam bawah itu adalah kaum yang memiliki energi rendah. Ya, banyaklah makhluk-makhluk rendah. Kaum tengah itu ya kita manusia. Kaum atas adalah para dewa, kan begitu? Nah, ini konsep orang Bali itu menyeimbangkan 3 energi ini dengan melakukan upacara pancayatnya. Nah, khusus untuk mencaru itu untuk yang level bawah ini gitu. Jadinya kita tidak mengusir, bahasanya kita tidak memperdulikan, tapi kita membangun keharmonisan dengan mereka sehingga terjalin hubungan yang harmonis. Jadinya istilahnya balik lagi seperti minggu lalu, ya mereka pun kita pekerjakan dalam tanda kutip untuk menjaga warisan kita gitu. Tadi dengan berbagai jenis ritual. Kalau ini kita sambungkan dengan dunia modern gitu. Citra satelit ini salah satu pulau yang paling bersinar di bumi dunia ini, di bumi ini Pulau Bali. Kalau di citra satelit digambar Pulau Bali. Kenapa Pulau Bali bukan pulau yang lain bersinar gitu? Itu kan kita ngomong konsep energinya, berarti kan ya luar biasa ada sesuatu. Itu kan kita belum tahu apa penyebabnya, tapi kan logika tadi bahwa kita menggunakan ritual pancayatnya ini gitu. Konsep energinya paling gede. Terus berikutnya dengan ritual mencaru ini, bagaimana itu kita membayangkan bahwa setiap orang Bali itu minimum segehan itu setiap hari atau setiap minggu sekali. Itu collective mind itu, bayangkan collective mind, memang tanahnya sudah metaksuk, collective mind-nya juga membuat itu terpancar dengan sangat kuat. Karena balik lagi
buta itu adalah fisikal. Pancam itu tadi, air apa aja di kasar, itu yang diaktifkan. Secara butanya itu yang diaktifkan, itu kalau mungkin di tempat lain ya kita nggak boleh memuja pohon, nggak boleh ini, malah kita di Bali benar-benar mecaru itu bagian dari ritual, itu yang hidup, ya itu yang membuat bercahaya di atas gitu. Dan ini sudah menjadi ritual, jangankan puluhan tahun, bukan, udah ratusan tahun ritual kita melakukan ini. Kengken kita tidak harmonis dengan alam, karena mecaru itu dari level yang paling rendah, paling tingkat sederhana itu apa tadi, segehan, sampai di nyepi. Nah bahkan citra satelit itu memoto pada saat nyepi Pulau Bali paling terang. Coba, nah padahal mati lampu, nah malah citranya paling terang pada saat nyepi. Berarti kan energi mecarunya paling besar waktu itu gitu. Itu yang tiang lihat. Dan balik lagi, mecaru ini bagaimana tadi Pak Dokter bilang pancadhatu itu ya energi-energi yang bisa dipancarkan Niko. Tapi sekarang bagaimana mecaru itu juga ada di dalam diri. Itu yang pengen. Nah, itu dia. Bukan hanya sekedar mecaru alam Buana Agungnya. Tapi yang ingin ada juga bahwa bagaimana kita bisa mecaru di Buana Alit gitu. Berarti bagaimana mengharmoniskan 5 unsur energi yang ada di dalam tubuh gitu. Jangan unsur apinya saja yang terlalu besar. Terus emosi aja berlebihan. Kapan ada unsur airnya? Jadinya semua energi dengan makanan yang benar, dengan pikiran yang benar, dengan melakukan sembahyang, meditasi dan sebagainya. Itu yang mecaru dalam tubuh, sehingga seimbanglah antara Buana Alit sama Buana Agung ini, supaya tercipta keharmonisan. Itu sih yang Pak Surya. Poinnya, karena mecaru sudah sering kita lakukan, tapi mecaru di dalam itu harus kita mulai hidupkan kembali. Kaitannya dengan di dalam, Pak Dokter, ya, Buana Alit kita. Konsep mecaru di dalam itu tadi sudah tersampaikan oleh Pak Putu, bagaimana kembali menyelaraskan unsur-unsur Pancamahabhuta kita kan gitu. Seperti apa caranya, Pak Dokter? Apakah kembali kita bicara terkait dengan kadepat tadi atau gimana? Atau silakan, Pak Dokter. Kalau bicara tentang body, tadi kan mecaru yang lingkungan itu kan body of Mother Earth gitu. Ya, tubuh dari alam semesta bumi ini gitulah. Kemudian di tubuh di kita tentu mecarunya berkenaan dengan konsep ini Surya. Tubuh kita ini kan sumber reaksi ego, reaksi perlawanan. Karena tugas tubuh ini adalah sebagai sel-sel dia harus menjaga dirinya tetap hidup. Maka muncullah reaksi ego ketika dia tersakiti. Maka yang muncul kemudian sifat egonya berupa fight or flight. Fight or flight itu dua-duanya sifat hewani dalam diri kita. Nah, kalau kita di alam luar sana mecaru dengan menggunakan hewan-hewan kurban di dalam diri kita, sifat-sifat hewani ini yang kita ya harus somilkan. Korbankan sifat hewani kita, somilkan menjadi sifat yang penting. Itu misalnya kita punya sifat flight, seperti sifat hewan-hewan pada umumnya. Kalau terancam dia fight atau flight. Bisa nggak kita gunakan reaksi ego kita untuk fight or flight? Kalau benar caranya bagus. Misalnya nih, kita mengalami keterpurukan, kegagalan. Flightnya misalnya mau bunuh diri. Nah itu kita somilkan. Dari keinginan kita bunuh diri, menjadi apa? Menghindari hal-hal yang tidak cocok. Misalnya ini, ada orang selalu mengatakan hal-hal buruk tentang kita. Udah belajar mengabaikan. Ya, contoh lain. Misalnya kita terpuruk dalam kehidupan kita, nggak punya uang. Daripada fight atau flight dengan cara mencuri, kan lebih baik fight dengan cara kerja keras. Nah, itu yang somil. Nah, sifat-sifat yang tadinya ingin merampas, kan ada sifat hewan yang ingin merampas, tapi ada sifat hewan yang kerja keras. Nah, kita pakai sifat hewan misalnya yang tadinya seperti hiena atau dubuk, dia ingin dapat makan, dia mencuri makanan hasil pencapaian orang lain kan, singa atau serigala itu bisa diambil sama dubuk, Pak Putu, mangsanya dia, dicuri sama dia. Tapi kalau kita olah sifat itu, sifat hewan yang itu, kita olah menjadi sifat semut gitu misalnya. Yang suka gotong royong, yang tidak pernah berhenti bekerja keras, nah kan bagus sifat hewan itu. Nah itu kita pilih. Nah itu contoh kita mecaru dalam diri kita dengan memberikan pencerahan. Kalau di luar itu kan caru di luar, kita somiakan dengan hal-hal yang bercahaya tadi. Nasi bercahaya warna-warni,
bunga warna-warni, buah warna-warni. Nah, sifat hewani dalam diri kita berikan juga cahaya. Berupa pengetahuan. Berupa pengetahuan. Makanya sering dikatakan orang yang terdorong sifat hewani, sifat buta dalam diri, kalau butanya memurti, dia mengalami awidya, kegelapan. Buta juga disebutnya kalau kegelapan. Supaya dia hilang awidya atau butanya, berikanlah dia cahaya yang disebut widya, pengetahuan. Makanya bagaimana buta menjadi manusia, menjadi dewa. Buta ya, manusia ya, dewa ya, gitu. Somyang nih. Gitu. Kira-kira begitu sih. Kadang-kadang saya juga, Pak Surya, begini, kita ngomong yang sederhana aja. Kalau rumah, biasanya kan kita melakukan laspas dan mencaru. Yang ngelihat, kalau saya merasa kalau rumah itu belum diplaspas atau dicaru, nggak enak sekali rasanya kita tinggal di sana kan, nggak enak. Dan setelah kita plaspas dan caru itu, terasa rumah itu hidup, itu yang rasakan jadinya. Oh iya gitu. Apakah karena saya meyakinin itu, atau memang karena tanah itu kita sudah rubah fungsinya nih kok? Sudah agak ini karena keyakinan ditambah dengan kondisi, tapi yang merasa memang peningkatan energi dan nilai fungsi itu sudah berubah gitu. Setidaknya kita dengan mencaru membangun hubungan harmonis dengan makhluk bawah. Tolong nih saya mau tinggal di sini gitu loh. Tolong kondisikan secara energi. Dan dulu waktu sebelum rumah saya yang di bawah sini kan tinggal ya, sebelum di plaspas ular banyak masuk, binatang aneh banyak masuk, tapi setelah plaspas beda ya rasanya gitu. Ular nggak ada, seperti kita ngasih garis ini loh wilayah kita. Dan yang mencaru itu makhluk-makhluk yang sesuai lah yang ada di situ gitu loh, sesuai dengan peruntukannya, karena kita sudah membangun kerjasama dengan buta itu sendiri. Itu selain melaspas, itu sih tambahannya. Makanya ya dalam kaitan ini juga melaspas atau mencaru kita kombinasi lah antara melaspas dan mencaru itu kan kaitannya dengan kalau melaspas itu adalah sesuatu yang baru kan gitu ya. Notabene baru niki kalau perspektif tiang kan unsur baru niki kan relatif sekali. Baru apakah baru itu ada bangunan, baru ada bangunan di sana, atau kalau kita mau lihat dan mau pakai perspektif akashic record kan segala sesuatu kan terekam niki. Di segala hal itu terekam, data-data itu terekam kan gitu. Itu yang kita percaya dan yakin. Nah, hal yang baru kita lihat berupa fisik bangunan mungkin saja berasal dari barang-barang bekas, barang-barang yang kita dulunya tidak tahu, punya data yang kita tidak pernah tahu. Itu banyak terjadi, betul. Itu banyak terjadi bahkan ketika hal-hal ajaib, kita bicara tentang pikiran, banyak hal ajaib yang terjadi. Seseorang yang ketika kita kasih benda tertentu, dia bisa tahu apa yang terjadi di data-data yang terjadi masa lalu dari benda terkait itu. dengan benda itu. Jadi intinya bahwa segala hal itu ada data sebelumnya. Mungkin juga kalau mau dikaitkan dengan itu, mencaru adalah bagaimana konsep orang Bali menyelaraskan kembali, memfungsikan kembali. Oh, yang dulunya batu itu seperti apa, atau kursi ini atau yang lainnya yang punya sejarahnya masing-masing. Oke, kita selaraskan kembali, kita buat sejarah baru, mungkin sederhananya seperti kayak itu. Komputer itu mungkin di reset ulang, itu. Terus baru di diinstal baru. Jadi tergantung kebutuhan kita, Pak Dokter ya. Mungkin cerita Pak Dokternya. Makanya gini Surya, kalau orang punya bangunan baru misalnya kan lengkapnya apa? Mencaru dulu. Setelah mencaru melaspas. Melaspas itu menghilangkan malah. Malah itu apa? Energi buruk, rekaman-rekaman buruk yang tersimpan pada bahan-bahan bakunya. Setelah itu apa? Kan kita pernah memotong kayu-kayunya, yang pernah hidup kita potong. Setelah itu kita mau membuat tempat itu menjadi tempat yang hidup. Ya, kalau tempat itu tempat yang mati, kita yang hidup berlindung pada yang mati kan nggak seru. Hidup berlindung pada yang hidup, maka dibuatlah rumah itu hidup dengan upacara memakuh, ngurip, gitu. Jadi makanya rumahnya diberi urip, diberi sanga urip, dihidupkan kembali. Setelah dibersihkan, dihidupkan kembali. Nah, kemudian setelah itu apa yang terjadi? Diberi mantra, sehingga yang kembali cerita tadi diharmoniskan lah lingkungannya. Tetapi kalau upacara yang Pak Du bilang itu ada yang mencaru dengan yang disebut dengan caru resigana. Ada anjing warnanya coklat hitam, belang bungkem lah gitu.
Apa simbol yang kita bisa renungkan di situ? Anjing itu simbol penjaga yang setia. Resi Gana, resi itu pendeta, Gana itu Ganesha gitu. Ganesha. Kebijaksanaan, simbol kebijaksanaan dan kekuatan. Ya. Jadi kalau carunya kuluk belang bungkem, anak anjing yang warna coklat itu kemudian resi Gana, namanya resi Gana, kita bisa lihat. Jagalah tempat ini, rumah ini dengan kekuatan dari kebijaksanaan. Itu cara kita merawat setelah upacara. Ya. Tapi kalau setelah upacara akhirnya bertengkar aja rumah itu tidak ada kebijaksanaan. Banyak pengalaman Pak Dokter yang notabene seperti ini. Kita memang harapan kita akan menempati suatu tempat yang baru, itu lebih harmonis, bla bla. Tapi kita tidak pernah tahu sebelumnya apa yang terjadi di sana kan. Gitu. Pernah banyak kejadian seperti ini Pak Dokter gitu ya. Saya tangani banyak. Salah satunya seperti ini. Dia pasangannya sangat harmonis. Harmonis. Tapi begitu pindah rumah, yang notabene rumahnya sangat lebih mewah, lebih apa. Malah tiba-tiba gitu. Ada muncul perselisihan, percecokan yang seringkali tanpa sebab gitu. Seringkali tanpa sebab. Nah, ketika ditarik ke belakang itu ternyata rumah itu percis apa yang terjadi sebelumnya terhadap pasangan lainnya yang sebelumnya memiliki rumah itu. Percis terjadi kepada pasangan yang baru saja memasuki rumah itu. Dan kebetulan entah niki kan saya bicara situasinya. Dan kebetulan tidak melalui proses pecaruan tadi pecaruan untuk kembali menyelaraskan, riset kembali. Dan kemudian bagaimana ketika mecaru itu dilakukan, tentu saja pemilik rumah harus juga betul-betul mengikuti kan gitu. Memahami, mengikuti dan ikut dalam pelaksanaan mecaru itu. Terkadang kan mecarunya orang yang punya rumahnya di mana kan gitu. Karena keselarasan itu baru berfungsi ketika diikuti secara betul-betul dan dengan kesadaran kan seperti itu. Jadi saya pikir mecaru atau apapun sebutannya itu kembali menyelaraskan antara data-data masa lalu, sekarang, dan otomatis ketika itu selaras, masa depan juga akan terbangun dengan sendirinya kan gitu. Menurut Pak Putu gimana? Ya, terutama mecaru di rumah mungkin lebih skop lebih kecil. Kalau Tiang dari pengalaman itu kan banyak punya rumah soalnya. Banyak punya rumah. Di gang ini aja ada 5. Nah, teorinya gitu. Jadinya sehabis mecaru, jadinya tanah karang itu kan kita caru Niki. Ya, sebentar Pak. Tuh ada banyak rumah nih kan, semua ada mecaru atau ada yang mecaru, ada yang enggak gitu. Caru semua. Karena kan perlu juga kadang-kadang kita sedikit buat riset kecil-kecilan. Kalau rumah yang dicaru seperti apa, rumah yang tidak seperti apa, baru kita bisa melihat perbedaan. Rumah yang sama-sama mecaru aja ada perbedaannya, Pak Surya. Itu dia. Kita sama-sama caru ini ada perbedaannya. Nah, di mana saya lihat perbedaannya itu ketika setelah mecaru, ini kan tanahnya sudah bersih lah, teriset, terinstall, kosong semua manfaat atau fungsi sebelumnya, mungkin tanah sawah, tanah apa, atau hutan, atau bekas kuburan dan sebagainya, itu diriset dengan mecaru, diharmoniskan. Tapi kita di awal-awal dari pengalaman Tiang ini, ketika kita tidak peduli sama rumah itu energinya lebih buruk, tidak peduli. Nah dari pengalaman itu biasanya Tiang melakukan apa? Ketika rumah baru saya tempati, sebulan 2 bulan itu saya intens melakukan membangun koneksi dengan tanah, terutama di sanggah atau ring linggih. Sembahyang lah rutin, lebih rutin dari biasanya. Biasanya ngesap ingat sembahyang atau meditasi. Sekarang di bulan-bulan pertama kita membangun harmonis dengan tanah itu. Kan tanahnya kita caru nih kan bersih kan. Nah kita harus membangun sekarang hubungan dengan rumah itu supaya terjadi koneksi baru. Nah itu biasanya lebih bagus dampaknya. Jadinya di tahap-tahap awal itu seperti kita membangun hubungan dengan buta itu, dengan tanah yang ada di
rumah kita dengan dinding-dinding, dengan bangunan. Kalau bisa baru itu ya setelah kita di kajel kangin ring pelingge sembahyang, semua kamar pelalinin dungun nek turun lantai 2 gitu, jangan sampai ada tanda seperti memberi aura, sinkronkan energi tubuh kita dalam dengan frekuensi. Ya, bahkan dalam proses ini apa namanya melaspas nih kan pemilik rumah ikut seakan-akan ikut andil dalam proses pembuatan rumah. Tapi itu kan baru sekali dan baru ritual mantan. Tapi di bulan-bulan pertama itu kita harus aktif di rumah. Betul. Tapi dimulai dari kajel kangin. Kajel kangin itu ring pelingge itu loh di sana. Karena menariknya konsep orang Bali itu setiap rumah ada pelinggihnya seperti dia antena untuk menyerap energi semesta. Di situ dulu full of charge kita penuh dumun baru melalui gitu. Pengalaman pribadi nih Kit yang Pak Dokter Surya. Lu berpikir lagi Surya waktu ya. Buta. Kalau malu-malu buta hewan lah. Anjing itu kalau mau menempati rumah baru, dia akan menunjukkan kekuasaannya di situ dengan kencing. Kencing di situ. Kalau manusia nggak mungkin kita kencing sembarangan. Tapi kita memasukkannya kekuatan pikiran kita. Betul. Frekuensi energi pikiran kita sesuaikan di situ gitu. Makanya kalau orang Macaru pasti ngilahang caru. Supaya apa? Saya sudah melakukan ini, ngilahang caru. Jadi kita frekuensi pikiran kita yang tadi sudah disucikan itu disebar kemana-mana gitu. Karena enggak mungkin kayak anjing kita kencing sana gitu. Betul. Kalau hanya sekali aja, kalau kita bisa kuatkan itu berkali-kali setiap hari di awal-awal, semakin cepat kita menyatu dengan energi rumah sehingga tidur pun merasa tenang. Biasa kalau kita rumah baru kan serba nggak enak kan, sing enak itu. Belum beradaptasi. Gitu. Dan ada lagi nih, saya punya rumah juga lantai 2 misalnya, baru lagi. Berbulan-bulan hanya tidur di lantai 1 untuk menaik ke lantai 2 jejah. Maksudnya nanti bukan jejah males pas naik nih Kang tumben masuk ke kamar nih mikir muka ada apa nih gitu, terasa beda frekuensinya. Makanya perlu dilatih itu. Tiba-tiba ingat video kemarin. Apa? Pak Presiden ditanya waktu nginep pertama kali di KN. Nggak bisa tidur. Nggak bisa tidurnya. Terus jawabannya Pak Presiden apa? Kurang mencari. Ini baru satu hari gitu. Terus yang tiba-tiba ingat lagi. KN kira-kira perlu mencaru nggak ya? Kira-kira perlu nggak Batu nih? Perlu. Sangat perlu. Tapi mungkin bentuk mecaru nasional itu seperti apa? Konsep mecaru nasional tapi itu sedikit ini pemahaman. Saya nggak terlalu paham tentang apa yang terjadi terhadap situasi Kalimantan. Tapi Kalimantan sepertinya sangat selaras juga dengan ini dengan lingkungan. Kan kalau boleh nih, kalau mumpung kita pakai Demeter, siapa tahu usulnya sampai kan gitu. Karena kan waktu membangun Nusantara itu kan tanah dari berbagai ini. Doa dari berbagai agama datang. Air juga. Ya, air siapa suci. tahu mungkin upacara dari berbagai daerah bisa muncul kan. Bali menyumbangkan upacara mecarunya hari apa gitu. Terus Jawa menyumbangkan acara apa, mungkin apa namanya, gerbek bumi apa namanya itu. Terus Kalimantan mengeluarkan upacara apa untuk mengharmoniskan itu. Kan semakin banyak didoakan dengan ritual tradisi masing-masing. Semakin selaras lebih bagus lagi kan gitu. Seperti tadi menjadi milik bersama lah, benar-benar gitu. Seakan-akan bahwa itu dibangun semua suku berperan dalam proses pembangunan itu. Doa dengan ritualnya masing-masing gitu. Akhirnya selaras lah kan. Konsepnya Nusantara. Ketika Nusantara itu kan semua unsur Nusantara itu terbangun di sana kan seperti itu. Banyak doa. Pak Dut, tolong telepon Jokowi coba. Setidaknya kita mendoakan dari jauh. Tapi Lapindo aja mulang pekelem gitu. Bali kan gitu. Tapi itu mungkin saja terjadi. Ya siapa tahu ada yang dengar atau gimana dan ide itu kan atau mungkin saja sudah teridekan di sana. Sudah teridekan. Ya, sudah terprogram di situ. Sudah terprogram di situ karena buktinya apa? Buktinya salah satu yang sudah terlihat adalah tanah tadi kan. Pasti ada keinginan untuk menggabungkan unsur-unsur senusantara ini berkumpul di sana. Minimal energi kecerdasannya ada di sana, energinya ada di sana. Bukan hanya pakaian, bukan hanya pakaian adat, juga tradisi dan budaya semua Nusantara. Memberikan doa di situ. Padahal materi rencananya
Mecaru Jumah, Mecaru nasional ya. Mecaru IKN. Tapi sedikit Pak Dokter terkait dengan mecaru dikit ya. Itu kan kita bahas tadi bagaimana mecaru di rumah. Tadi juga Pak Putu sampaikan tentang bagaimana satelit juga melihat ketika Bali melakukan proses kolektif main, ya bareng-bareng itu tadi bareng-bareng melakukan. Nah, mecaru konsep yang paling besar itu di Bali apa namanya Pak? Biasanya taur. Kalau yang di Bali namanya taur. Taur Kesanga dilakukan kan di itu? Setiap desa adat, setiap kecamatan, ya? setiap kabupaten gitu. Bahkan Bali kan ada mecaru. Itu tiap tahun sekali kan gitu. Kalau pada saat baru mulai misalnya pura yang gede misalnya ada yang disebut mecaru titi mamah pakai kebu biasanya titi mamah. Enggak salah tangge. Titi mamah pakai kebu, dia karena pernah mengikuti acara seperti itu ketika membangun pura yang baru. Nah, tapi itu kemudian dipelihara oleh hal-hal kecil. Misalnya apa? Tiap odalan kita pakai caru yang ayam 5, pance sate. Kemudian ada yang lebih kecil lagi, eka sata, jadi satu ekor ayam. Nah, kemudian kecil lagi, ya mesegahan. Gitu. Jadi ada dari tanding niste sampai utama yang utama. Jadi yang paling inti ke yang paling besar. Gitu. Nah, jadi kita terus menerus. Tapi karena ya samalah kita ngecas dikit-dikit, sudah. Tapi kalau ada saatnya kita harus ngecas full kan gitu. Ada saatnya kita bersih-bersih rumah dikit-dikit, ada saat kita bersih rumah besar-besaran gitu. Nah, sama dengan mecaru seperti itu. Yang paling kecil sampai yang paling besar. Banyak ya. Oh, banyak. Gini tingkatannya dan skupnya gitu. Dari yang terkecil bahkan mecaru di dalam diri hingga di luar diri, dari yang di rumah sendiri, lingkungan beberapa rumah atau desa akhirnya naik. Waktu tawar Kesanga itu kan kita di rumah juga ngadakan caru. Paling enggak pakai segahan agung namanya. Segahannya begini, ya kecil-kecilan lah, tung. Bawa obor kemana-mana. Kan kecil-kecilan ada itu kita keliling rumah juga. Keliling rumah pakai itu. Suara-suara kukul kecil. Kalau di Banjar kukul gede, desa kukul lagi gitu. Intinya kenapa kita mukul kentongan dan api, karena apa? Energi cahaya pakai api, energi suara pakai kentongan, energi elektromagnet ya pakai frekuensi pikiran kita di situ. Kembali semua tentang energi. Wah, luar biasa niki, Pak Putu ya. Pak Dokter Suksuma niki. Nanti kita berangkat sama-sama ke Nusantara. KN, mecaru. Berangkat. Mecaru kira-kira Pak tuh bawa kentongan tapi ya sira uning nggak tahu nanti ya. Paras nyumbang mecaru di Nusantara. Woi. Ya kita bareng-bareng Pak tuh, dia ikut satu. Ayo berangkat. Nyoba tol baru. Ya, semua Pak tuh, Pak Dokter, semua Rahayu semua tetap di Demi Tasken. Terima kasih.